Oke Kincayers, kita sekarang kembali lagi ke Istana Siak. Padahal sebelumnya pernah membuat vlog di Istana Siak tahun sebelumnya. Tapi sekarang kita kembali lagi di tahun 2003 nih. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kita lihat seperti apa Istana Siaknya. Oke, ikuti terus video ini. Di bawah 8 tahun gratis. Oke Kincayers, sekarang kita kembali lagi ngevlog di Istana Siak. Tentu dengan anggota yang ikut berbeda dari sebelumnya. Kebetulan ada kegiatan mahasiswa, jadi saya ikut sambil mengevlog juga lah gitu. Oke, di sini kita mulai masuk. Di sini tiketnya hanya 10.000, masih sama 10.000 waktu saya datang kemarin juga 10.000 tahun yang lalu kalau nggak salah masih 10.000. Sekarang masih 10.000. Sana ya. Ini suasananya lagi libur. Libur kemarin hari Kesaktian Pancasila, jadi di Istana Siak ini masih ramai. Bukan ramai, hari ini tergolong ramai orangnya. Oke, ikuti terus videonya ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Seperti biasa, kita harus melepaskan sandal atau sepatu kita untuk memasuki Istana Siak ini. Ini untuk menjaga agar keramik dan lantai karpet di atas tidak kotor ya, Kincayers. Jadi itu dia buat aturan untuk membuka sandal dan sepatunya. Di sini kita udah mulai masuk, kita disambut dengan foto-foto tokoh pahlawan seperti foto Soekarno, kemudian foto Sultan itu sendiri, Raja itu sendiri. Kemudian ini lagi mengisi buku tamu, jadi kita buat lembaga kita dari UIN Suska Riau. Kemudian kita bisa berkeliling. Oke, ini Istana Siak ini diresmikan oleh presiden kita, Presiden SBY waktu itu. Ini foto-foto yang bisa kita lihat ketika kita masuk ke ruang tamu. Bukan ruang tamu sih, di depan tempat mengisi daftar hadir tadi. Ini foto-fotonya. Kemudian ini ada beberapa barang yang yang kita temukan di awal. Kemudian kita masuk ke ruangan berikutnya, kita akan menemukan tempat ruang berkumpulnya para petinggi dan dari para petinggi dan pejabat-pejabat raja. Ini merupakan replika ya, Kincayers. Jadi kita harus untuk melihat semua isi di Istana Siak ini, kita harus berkeliling dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi kali ini kita mulai dari kiri, di ruang-ruang kiri ini kita lihat seperti itu. Ini kita melihat koleksi apa saja yang ada di sini. Di situ tanda. Oke, Kincayers, kita lihat di sini. Penjaganya. Pada ruangan di sebelah kiri ini kita diperlihatkan beberapa barang. Ini semuanya barangnya asli ya, Kincayers. Barang-barang berharga yang peninggalan raja ya, mulai dari apa ya, mulai dari apa nih, alat musik, kemudian ada gelas-gelas zaman dulu, ini gelas-gelas kaca gitu. Kemudian ada di ruangan sebelah kiri ini juga ada ini meriam besinya itu, disimpan di sini. Kemudian ada piring-piring juga. Kemudian kita bisa temukan juga seperti biasa foto-foto dari keluarga besar Sultan. Ini kita lihat pengunjung lagi foto-foto ya, Kincayers. Ini tadi kaca yang tadi kita lihat. Di sini lah. Ini masih ada alat musik kuno kita. Sini bisa kita lihat. Kemudian ini ada juga payung yang merupakan payung dari kerajaan
Ini dipamerkan juga piagam. Saya pun nggak tahu apa piagam apa ini. Nah, ini ruangannya. Nah, oke, kemudian dari sini kita bisa masuk ke ruang tengah lagi. Di balik dari ruangan berkumpulnya pejabat-pejabat kerajaan tadi, di baliknya itu ada meja makan. Kita bisa lihat ramai di sini ya, King Charles. Di sini ada juga koleksi, ada Gucci di dalam tempatnya itu, Gucci-Guccinya berharga, sangat berharga itu ya, Charles. Ini ruang makanan. Itu ada lampu kristal. Lampu kristal itu sangat bagus, cantik ya, King Charles. Luar biasa. Ini meja makannya sepertinya, King Charles. Sebenarnya kalau King Charles mau tahu semuanya isi di sini, bisa bertanya kepada petugasnya ada di sini. Dan petugas itu sangat mau menjelaskan semua yang pengunjung ingin tanyakan. Oke, kita lanjut. Tadi kan sudah bagian tengah, tadi kan kita masuk ke bagian kanannya lagi. Putar lagi ke bagian kanan, masih kita temukan foto-foto lawas atau gambar-gambar yang merupakan karya seni pada zaman dulu ya, King Charles. Inilah masih berupa foto-foto sultan. Ini dia juga ada piagam. Saya pun nggak tahu apa maksud piagam ini. 1989. Wow. Ini menunjukkan memang kerajaan Siak ini udah sangat lama ya, King Charles. Masih kita temukan juga foto-foto atau gambar-gambar dari warga sultan dan aktivitas sultan. Ini apa nih? Oh, pertemuan sultan-sultan kerajaan Melayu. Inilah gambar raja-raja Melayu dulu yang ada di Sumatera. Oke, ini kita temukan yang unik lagi ya, King Charles. Ini adalah komik yang dikatakan bahwa ini alat musik yang merupakan hanya ada 2 di dunia ini. Satu di sini dan satu lagi di Jerman kalau nggak salah. Alat musik ini namanya gramofon. Ini merupakan buatan Jerman ya, King Charles. Alat musik ini didatangkan ke Siak kalau tidak salah berdasarkan bacaan yang dibaca, yaitu pada tahun 1889. Jadi ini merupakan barang langka. Gramofon ini gramofon terbesar dan barang langka. Oke, kemudian ini kita lihat meja makan juga pada sisi kanan tadi. Kita masuk ke sisi kanan. Jadi seperti itu. Kemudian kita keliling lagi. Ini kita bisa lihat koleksi benda pusaka lainnya lagi, yaitu adalah keris di sini. Ada keris, ada batu-batuan. Saya tidak tahu apakah ini asli atau replika ya. Tapi katanya tadi saya tanyakan bahwa semua barang di sini itu sebagian besar itu asli dan sedikit aja yang replika. Tapi kayaknya ini asli ya, guys. Oke, kita mulai lagi keliling. Di sini masih ditempatkan lemari-lemari lama. Nih, kita lihat kembali ke ruang tengahnya lagi. Bukan ruang tengah, ruang di sisi kanannya. Kemudian nih kita temukan silsilah raja yang ada di kerajaan Siak. Ini dia silsilahnya. Ternyata nama saya nggak ada di situ. Oke, ini singgasananya kerajaan Siak, Raja Siaknya. Kemudian mahkotanya katanya udah disimpan di Jakarta katanya. Saya tanyakan juga ada nggak mahkota, ada, tapi disimpan di Jakarta. Saya nggak tahu di mana, mungkin museum di Jakarta. Oke, ini kita kembali lagi di belakang ruang tempat bertemu pejabat. Inilah bentuk meja makannya dari Raja Siak ini. Ini kristalnya tadi yang saya tonton, saya perlihatkan juga tadi, saya jelaskan kristalnya megah. Kemudian King Charles kita naik ke tingkat 2 ya. Ini tangganya, jadi ini tangga untuk naiknya. Nanti di sebelah kirinya, ini sebelah kanannya, nanti sebelah kirinya ada tangga untuk turun. Jadi tangga untuk naik dan turun itu terpisah seperti itu. Coba kita naik ke lantai 2, seperti apa bentuknya.
Nah, itu tangga turun ya Kincayes. Nah, jadi tangga ini juga diukir oleh ukiran kayu, bukan kayu, dia besi tapi diukir gitu seperti itu. Bagus motifnya, motif Melayu. Kita udah sampai di lantai 2, masih sama, kita disambut dengan foto-foto dari keluarga Sultan dan foto-foto dari aktivitas Sultan. Nah, ini barang-barang yang ada di dalam lemari berupa guci, kemudian ada beberapa tempat-tempat dari perak atau tembaga, itu kita tahu ya. Itu tangga untuk turun ya Kincayes. Nah, kita masuk. Nah, ini lorong di sini. Jadi di sini ada 2 ruangan, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita coba masuk ke sebelah sebelah kanan dulu ya Kincayes. Nah, ini kamar di sebelah kanan. Isinya masih sama, berupa foto-foto, dan itu ada lampu kristal tapi ukurannya kecil. Masih sama, berupa foto-foto keluarga dan aktivitas Sultan. Nah, ini nampak di situ ada orang Belanda juga. Ini Sultan Syarif Qasim. Gagah kan Kincayes. Ini juga ada foto. Sebenarnya ada juga keterangan di situ. Nanti kalau Kincayes mau berkunjung tinggal baca aja lagi. Ini putri raja ya, foto-foto dari putri raja. Kemudian ini foto raja juga, saya nggak tahu rajanya mana. Ini tombak-tombak, koleksi tombak. Kemudian ada lagi ruangan di situ yang kita bisa masukin. Oke, kita lihat pengunjung masih mengabadikan foto-foto mereka di dalam ruangan ini. Ini kita lihat sepertinya banyak pakaian ya Kincayes, tapi masih ada foto-foto yang diletakkan di situ. Oke, kita coba keliling. Ini dia. Kemudian ini lagi ruangan ini. Oh, jadi ini ruangan nanti tembus ke belakang ya Kincayes. Ya, jadi itu ruangan tembus ke belakang. Nanti kita ketemu lorong yang awal tadi Kincayes. Nah, jadi kita bisa masuk pula ke ruangan sebelahnya. Tapi di sini masih berupa foto-foto juga. Ini lukisan Napoleon. Nah, ini mungkin dah lama nih sehingga udah robek kayak gitu. Ini merupakan sebagian besar merupakan dokumen-dokumen asli ya Kincayes. Jadi memang museum ini dijaga ketat karena barang-barang di sini merupakan barang-barang yang tidak ternilai harganya dan tidak ada duanya juga. Ini masih foto-foto Sultan. Oke, kita jalan terus Kincayes. Kita lihat. Nah, ini masih ada bekas-bekas dari tembaga atau perak sepertinya. Oke. Ini lorong tadi Kincayes ya. Tadi kita masuk dari depan sana, kemudian kita belok ke kanan. Sekarang kita coba masuk ke ruangan ke kiri lagi. Seperti itu. Jadi ruangannya tembus ke belakang. Dalam lorong ini juga banyak foto-foto Sultan. Nah, seperti itu bisa kita lihat dari masa-masa foto-foto ini. Nah, jadi kita tahu seperti apa ya. Nah, ini kita masuk ke kiri lagi. Ruangan di kiri ini berisi apa ya? Ini kayaknya talam atau dulang. Kalau bahasanya ada dulang atau talam. Ini merupakan dulang atau talam yang terbuat dari perak atau perunggu ya Kincayes. Ini juga ada baskom, talam juga. Tentu bernilai harganya ini. Ini juga ada foto-foto keluarga Sultan. Ini mungkin dah lebih modern ya, mungkin cicit-cicitnya Sultan. Ini juga ada beberapa artikel yang bisa dibaca. Oke, kita keliling lagi.
Oke, Kincayes, di sini juga kita bisa menemukan foto-foto orang Belanda. Saya tidak tahu kenapa ada foto-foto orang Belanda di dalam istana ini. Mungkin ini karena merupakan barang antik atau barang sejarah, jadi memang disimpan di sini atau gimana saya tidak tahu ya. Ini masih kita temukan beberapa koleksi barang dan foto. Ini Ratu Hermina. Jadi kalau Kincayes semua tahu kisah cintanya dengan Raja Siak, cari aja di Google ya Kincayes, menarik ceritanya. Oke, mungkin kita keliling tempat lain lagi. Oke, Kincayes, saksikan terus video ini. Kincayes semuanya, kita udah keluar dari Istana Siak tadi. Rencananya mau ke belakang ini, ke Istana Peraduan atau Istana Latifah namanya. Di situ katanya tempat tinggalnya raja, artinya tempat tidurnya raja, tempat kamarnya raja lah di situ. Kami tahun 90-an lahir kan. Itu tontonan kami itu hari Minggu. Iya. Saya sama. Indosiar nak. Kalian tontonan kalian SpongeBob kan? Nih Kamen Rider Melayu nih. Ada di Istana Siak. Berapa lama bang di sini? Panas sekali itu. Istana Latifah. Batu bara. Buka sepatu enggak lah nak. Iya ya, buka sepatu. Nggak masuk kali ya? Ini pakai sendal kak? Buka sendal di mana? Buka di sini aja. Ya. Sendal aja dibuka, sepatu enggak. Sorry kak, bercanda ya kak. Alas kaki. Buka kakimu sana. Sering. Agak lain. Iyalah, kakimu yang kotor, sendalnya enggak. Pengangguran kak. Habis mahasiswa mau pengangguran juga. Berapa jumlah kalian? 30 sih. Tak bisa berhitung dia. Tambah dosen dua. 30. Tanyalah ke kakak nih, apa arti peraduan tuh? Ini apa kak? Peraduan kak? Mereka bertanya apa istana peraduan tuh katanya. Rumah kediaman sultan, tempat pribadi. Nah. Peraduan tempat tidur. Peraduan kan tempat iya, tidur sama, berdua kan? sama. Tak percaya orang. Makanya cepat dewasa kali ya. Jadi apa? Peraduan tuh. Ya, itu udah peraduan. Paham kan? Ini udah ada AC nih. Jadi ini kan peraduan bu. Peraduan tuh kan. Peraduan.
Itu kalau mencari foto kan? Oh, ini telinga. Kalau 19 itu bagian sering 15 berdirinya mati. Kalau yang meninggal konstan itu 18 sampai 19 lah. 18 sampai 9. Gubernur yang pertama itu Presiden Ahmad kok. Iya. Dan sekalian rumah sakit kan. Nah, itu nama gubernur pertama. Iya. Kemudian di belakang istana kita menemukan ada sumur Siak, sumur istana Siak namanya. Sumur ini dipercaya menurut kata petugas tadi ya, sumur istana Siak ini membawa berkah. Kemudian kalau mencuci muka di sini bisa awet muda, tapi saya nggak pernah dicoba ya, percaya. Itu kan hanya mitos. Inilah sumurnya. Sumur ini dipakai oleh raja dulunya. Kemudian di belakang istana Siak juga ada replika kapal. Di sini ada replika kapal Kato namanya. Nah, seperti inilah bentuknya. Di sini ada keterangannya, nanti kita bisa baca. Inilah kapalnya, cuma nggak bisa naik kayaknya, hanya sebatas melihat saja. Kemudian di situ ada rumah panjang. Rumah panjang itu digunakan untuk pegawai atau staf kerajaan dulu untuk tinggal, seperti itu katanya, kata petugas tadi. Tapi sekarang ini digunakan untuk penyewaan baju dan baju-baju Melayu seperti itu, cosplay ya. Inilah keadaan di istana panjang itu, rumah panjangnya itu. Nah, ya, dihiasi oleh pelaminan atau apa namanya itu. Oke, demikianlah jalan-jalan kita di Istana Siak di tahun 2023 ini. Pada intinya masih sama dan terjaga dengan baik.